Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Laurentius Adlisco di channel gue. Sekarang gue lagi sama temen gue nih. Coba, siapa nih kalau boleh tahu temannya? Sebenarnya kalau misalkan mau jadi YouTuber, gue malah ngajarin. Sebenarnya kalau misalkan mau jadi YouTuber, cuy, gue halo guys itu udah biasa menurut gue. Cuma halo semuanya. Ya, sih. Halo guys. Menjawab pertanyaan Laurentius. Lalu kan udah tahu gue siapa? Ya kan, gue tahu lu, tapi kan nonton gue belum tahu. Gue Haryo Dewantoro, gue teman mainnya. Sekarang teman mainnya Laurentius, tapi zaman dulu kita kenal di komunitas dan dulu itu teman komunitas saja. Kalau boleh tahu komunitas apa kita kenalnya? Nah, komunitas kita itu komunitas pencinta bola dan di daerahnya itu di daerah Jakarta Timur. Bolanya itu bukan bola di Indonesia tapi di luar negeri, namanya Liverpool. Gila. Juara 1 kemarin kita juara. Keren nih juara 1 ya. Nih Pak Aryo nih. Ya, sibukannya lagi apa nih sekarang nih? Sekarang gue sibuk kerja aja, alhamdulillah, di salah satu perusahaan digital startup. Tapi gue nggak bisa ngasih tahu. Tapi gue di perusahaan digital startup di Indonesia. Kantor di Jakarta sih. WFA, sekarang lagi WFA? Iya, gue lagi WFA. Jadi selama bulan Maret pandemi kemarin, cuy, kan pemerintah memberlakukan PSBB kan, dimana PSBB itu mengharuskan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jakarta ini WFH semua deh. Gimana caranya biar yang sebelumnya perusahaan nggak WFO diharuskan WFH semua tuh. Nah, alhamdulillahnya kantor gua bisa menyesuaikan dengan keadaan PSBB kemarin. Jadi alhamdulillah bisa WFH gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di belakang kita persis ini, ini adalah monitor kerja gua selama di rumah, dan ini di kamar gua. Nggak perlu ngomong kayak gitu ya? Nggak apa-apa. Nggak Tahu aja, ini kamar lu kayak gini. Nah, dari bulan Maret sampai sekarang gua WFH, cuma 2 minggu doang WFO. Lumayan lah ya. Iya, lama juga Maret sampai, berarti dari awal corona ya? Awal corona. Nah, gue berita corona pertama kali bulan Maret, gue lupa bulan Maretnya apa, tapi kayaknya berlakukan PSBB tanggal 23 deh. Itu kan dulu pemerintah Jakarta, pemerintah khususnya untuk di daerah Jakarta ini kan memberlakukan PSBB total hanya seminggu tuh. Iya, seminggu. Di bulan Maret kemarin ternyata yang kena kesuspek corona tuh tinggi banget. Jadi akhirnya berbulan-bulan deh. Sampai sekarang nih gue WFH cuma 2 minggu doang masuk kantor. Ya gimana? Masih ke kantor juga, pernah ke kantor berarti? Gue pernah ke kantor pas kemarin lagi mending-mendingnya corona tuh, pemberitaan corona nggak terlalu tinggi banget, dan akhirnya ada pemberitahuan kantor dibolehin beroperasi, kantor gue pribadi dan gue pribadi ke kantor dan mulai beroperasi lagi tuh. Tapi cuma 2 minggu doang, karena pas itu ada berita lagi bahwa Jakarta pengen PSBB lagi, bukan transisi tapi total lagi sama kayak bulan Maret kemarin. Akhirnya gue ya udah WFH lagi. Sampai sekarang ya? Mau nggak mau tuh gue harus menyesuaikan diri tuh. Yang biasanya WFO kan enak, ketemu temen kantor, bisa koordinasinya gampang gitu, ngobrol. Tapi ini WFH gitu, dan semua komunikasi serba digital gitu. Kita harus menyesuaikan, guys. Terus tanggapannya PSBB gimana nih? Tanggapan tentang PSBB yang sekarang ketat gini nih? Sekarang di dulu sendiri gimana sih? Biasa WFO dulu, terus selama berapa bulan nih WFH kan? Tanggapannya tentang PSBB gimana? Tanggapan sekarang tentang PSBB ya mau gimana sih? Intinya sih gue cuma bisa bersyukur doang cuy. Bersyukur gue masih di masa pandemi kayak gini, gue masih ada pekerjaan. Jadi selama PSBB sebelumnya pernah gue ngeluh. Pernah gue ngeluh pas awal. Ini manusiawi. Pernah gue ngeluh awal-awal PSBB. Maksudnya awal-awal diberlakukan WFO, kayak panik aja gitu. Wah, sial. Boleh ngomong sial? Boleh. Aman ya. Yang penting nggak ngomong anjay. Boleh juga itu. Boleh, nggak apa-apa. Pernah tuh gue ngerasa, wah anjir,
yang biasa gue WFO sekarang WFA gitu, gimana gue nggak bisa ngobrol sama teman kantor gue, gimana gue nggak bisa langsung direct gitu kerja sama atasan gue, sama departemen lain dengan ini lain gitu. Tapi akhirnya makin kesini karena dari bulan Maret, April, Mei, Juni, ya kali bos 4 bulan selama WFA lu nggak bisa adaptasi. Iya, adaptasi gitu. Akhirnya gue belajar beradaptasi sendiri lah dengan keadaan sekarang ini, di mana gue komunikasi lewat udara, digital, nggak ngomong langsung gitu. Tapi gue kangen di masa WFH itu, gue kangen. Tapi cuma tatap muka sama orang-orang. Iya, ngobrol gini kayak kita ngobrol gini nih. Untungnya kita social distancing. Iya, dan kita juga tadi sebelum masuk udah bersih-bersih dulu, disinfektan, cuci tangan. Benar. Nah, di studio ini, anjing studio. Lu mau sebut ini studio bang? kamar lah. Ya, kamar ya. Di kamar ini kamar gua sih sebenarnya. Di kamar ini kok pintu masuknya ada ini, ada ruang khusus penyemprotan disinfektan. Jadi kalau orang luar masuk bisa steril. Bisa steril kayak gitu. Nah, di yang menyambung pembicaraan tadi, iya sih, gue cuma menyesuaikan diri aja sih, coba nyaman dengan keadaan sekarang yang teman gue adalah cuma komputer, jaringan internet dan HP. Udah itu aja, gue coba belajar menyesuaikan diri gitu. Tapi takutnya gitu, di masa pandemik sekarang ini kan ini walaupun ntar kedepannya pandemik udah nggak ada lagi, tapi kan tiba-tiba di berapa puluh tahun mendatang ada lagi kan. Jangan dong, jangan sampai. Oke, gue udah cukup ngomongnya. Karena jangan sampai kita menolak pandemik lagi ya kalau bisa. Menolak pandemik, menolak virus ini. Iya benar. Caur sih. Cara bertahan hidup sama PSBB apa aja nih? Kan PSBB kan kita keluar rumah tuh jarang gitu. Banyak razia gitu kan. Untungnya 1 tahun sebelum pandemi ini gue udah jarang keluar. Bukan jarang keluar sih, maksudnya selama gue sebelum pandemi ini gue cuma kayak berangkat kerja pagi, kerja di kantor, terus habis kerja di kantor pulang gitu, nggak nongkrong, nggak main, nggak ada kebutuhan yang gua rasa gua harus keluar rumah kayak gitu. Jadi alhamdulillah bisa menyesuaikan sih. Pacaran nggak? Enggak. Oh, belum punya ya berarti kan? Belum. Terus kenapa kalau dan kenapa lo harus siapa tahu ya kan? Kenapa lo harus kayak gini guys? Lo udah lama ini WFH gitu nih, nggak jadi WFH berbulan-bulan kan. Saran buat teman-teman di depan di luar gimana nih? Yang lagi WFH atau mungkin masih WFO, apa saran lo buat ngadepin PSBB ini? Buat teman-teman yang tadi ingatnya gue masih mikirin kamera, nggak santai. Saran gue buat teman-teman yang di luar sana, jangan patah semangat. Buat yang kena musibah, coba gali potensi yang ada di dalam diri kalian. Siapa tahu kalian lagi suka ada keinginan yang ketahan karena kalian kemarin sedang beraktivitas sangat sibuk sekali gitu sebelum corona atau PSBB atau pandemi ini. Coba kalian menggali seperti kalian bisa jualan online atau melukis, atau kalian bisa cuci sepatu. Jasa cuci sepatu tuh kalian ternyata bisa masak. Kalian bisa gali itu cara bikin. Iya, cara bikin, beli Nintendo Switch yang harga 450.000. Kalian bisa main game kan, siapa tahu jadi pro player. Ya, coba kembangkan aja kayak gitu. Nah, buat yang masih struggle atau masih aman di masa pandemi kayak gini, jangan sombong, membantu teman-teman kita juga yang lagi kesusahan, berdonasi beramal atau minimal kalau misalnya nggak mau berdonasi beramal, minimal di Maya lah, nggak usah berkeluar gitu kan. Kayak ada teman saya lah orang teman saya ini berkarya ini bikin konten seperti itu. Ini gara-gara PSBB juga nih. Oh benar. Contohnya salah satu teman saya nih di sebelah saya ini, walaupun dia terkena imbas dari pandemi ini, dia tetap berkarya. Dia coba menggali. Semua orang kena imbas dari pandemi itu.
Tapi dia ini coba menggali potensi dia yang ada di dalam diri dia ini, gitu, dengan berkarya, bikin konten, gitu, main ke teman-temannya. Enggak dong. Kali SBB itu juga gara-gara mau bikin konten gue yang sini. Dan lagi ini terakhir ya. Iya lah. Awas ya. Udah gitu doang sih. Paling tetap semangat aja. Tetap semangat. Jangan patah menyerah. Jangan patah menyerah. Gali potensi dalam diri aja kayak gitu. Sama banyak-banyak belajar sih, banyak pelatihan-pelatihan online yang mungkin bisa membantu kalian juga. Menggali potensi ya. Iya, menggali potensi. Cobalah searching di Google. Pokoknya searching di Google apa yang kalian butuhkan aja lah. Sama jangan lupa berdoa lah guys. Iya, jangan lupa berdoa, lebih mungkin bisa lebih mencintai Dekatkan diri ke Tuhan. Tuhan kamu yang sebelumnya kalian kurang ibadahnya, kalian bisa meningkatkan kembali ibadahnya, sama yang buat pacaran juga. Oh, pacaran sih kita. Enggak ya. Kadang kalau ngomongin pacar, bisa-bisa ngomongin pacaran ya. Ya nggak apa-apa, saya pernah pacaran. Oh, iya, bisa. Ini saran buat teman-teman yang punya pacar, coba menjalin hubungan baik lah dengan pacar kalian. Ya, karena lagi PSBB ini susah banget ketemu mungkin ya. Benar. Kalau yang jarak jauh susah banget ketemu, cobalah ketemukan, bertemu terus gitu sama pacar kalian. Siapa tahu kalian Tapi bisa. kan lagi PSBB, lagi bisa ketemu. Oh iya benar. Buat kalian Kayak yang video call kali ya, video call bisa. Atau mungkin main Among Us. Tuduh-tuduhan lah sama pacar kalian di Among Us itu. Tapi saya tetap kekeh buat yang pacaran yang jarang ketemulah. Ya, benar. Bisa. Mungkin kalau ini saran dari Bapak Haryo kan, Bapak. Disebutin nama gue. Ya udah, oke. Dan lu tetap yakin juga guys, kalau pandemi ini masih bakal berlalu. Badai pasti berlalu. Iya, badai pasti berlalu sih. Itu aja ya. Tapi kalau misalkan badainya datang lagi, Jangan. Cukup sekali pandemi ini kita ngalamin. Kayak supaya pandemi ini cepat selesai, kita jaga jarak, tetap pakai masker. Terus kalau nggak perlu kemana-mana, berdiam diri di rumah. Penting itu ikutin peraturan pemerintah lah. Gitu ya, Mario. Terima kasih ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you. Thank you. jangan lupa komen juga dong. Komen pasti, tapi jangan yang negatif. Thank you. Buat kalian kalau misalkan mau komen ada kritik dan saran tentang video ini atau mau ganti hostnya atau ganti Ya. Ya. Thank you guys.